beberapa peristiwa di tengah masyarakat itu, orang yang menikah kemudian cerai, kemudian mencari lagi istri atau suami, kemudian menikah lagi, kemudian cerai lagi, demikian dan seterusnya. Gimana kira-kira menurut pandangan syariat? Pertama, menikah ya. Menikah itu sunnah. Karena itu Nabi SAW bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa orang yang benci atau tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Jadi menikah itu sunnah Rasul. Nah, dalam pernikahan itu ada juga kejadian terkadang perceraian. Itu lumrah di masyarakat. Tapi bukan berarti lumrah itu kemudian baik dilakukan, tidak. Nabi SAW juga mengatakan, "Abghadul halal indallahi at-talaq." Apa itu? Yang paling dibenci dalam urusan halal di hadapan Allah yaitu at-talaq, yaitu cerai. Maksudnya perceraian itu walaupun halal, tapi ternyata tidak disukai oleh Allah SWT, dibenci oleh Allah SWT. Karena itu andai kata ada orang yang menikah kemudian cerai, ini lumrah. Kalau ada masalah-masalah yang sangat krusial, cerai itu lumrah di masyarakat ya. Tapi yang menjadi masalah kalau ada orang misalnya suka menikah dan suka cerai ya. Wah, ini aib. Kenapa? Seakan-akan dia ini menantang. Ini kan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi dia terus melakukan. Dia cari pasangan, menikah, cerai lagi, cari lagi, gak cocok lagi, pasangan, menikah lagi, cerai lagi, terus. Ini suatu aib di tengah masyarakat dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin terbaik orang yang akan menikah itu memilih dengan benar-benar calon istri yang sekira tidak akan cerai di tengah perjalanan. Tapi bagi orang yang cerai sekali misalnya, maka itu adalah pendidikan yang baik, termasuk pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Sehingga tatkala dia mencari jodoh lagi, bagaimana caranya dia mengemas dalam pernikahan yang kedua ini tidak akan pernah lagi terjadi cerai. Begitu yang terbaik. Tipsnya bagaimana? Yaitu di antara suami dan istri ini harus bisa mengalah. Saya gambarkan, kalau suatu saat, namanya orang ya, suami sedang dalam keadaan marah, yang entahlah kejadian apa gitu ya. Mungkin ada urusan di luar, di kantornya, ada sesuatu yang belum terselesaikan, sehingga kesumpekan atau sedih atau problem ini dibawa pulang, sehingga dia di rumahnya ini emosinya tinggi. Maka sang istri harus tahu, jangan sang istri kemudian mengatakan, "Ini abang gimana kok marah-marah, aku kan tidak salah." Apa? Akhirnya terjadi pertengkaran, padahal asalnya urusan kantor ini ya, atau urusan pekerjaan. Atau misalnya ada seorang suami yang melihat istrinya sedang dalam keadaan marah-marah, ya mesti jangan langsung ditanggapi marah-marah, dilihat dulu kenapa. Mungkin tatkala di dapur ya, itu ada suatu kejadian sehingga sang istri itu nggak senang, maka dia emosi. Nah, kadang-kadang emosi seorang istri itu tercetus di hadapan suami. Nah, mestinya sang suami yang pandai itu tidak langsung merespon, istri marah direspon marah, tidak begitu. Diam dulu aja, didengarkan, biarkan istri marah. Sudah, setelah selesai, kira-kira sudah enakan, baru ditanya, "Kenapa kau marah-marah?" Nah, kalau sudah tahu permasalahannya, maka si suami kalau bisa membantu problem yang dihadapi istri, itu akan menjadi indah dan terselesaikan. Loh, kalau dua belah pihak saling sama mengerti, saling bisa menjaga, tidak kemudian merespon langsung begitu, insya Allah pernikahan ini bisa lestari. Dan itulah yang diharapkan di dalam Islam, bahwa suatu pernikahan akan lestari kalau memang bisa dikemas demikian rupa. Maka pendidikan agama di dalam berumah tangga ini sangat penting ya. Tidak ada namanya kata terlambat bagi seorang suami dan istri yang sudah membina rumah tangga, baik ini rumah tangga baru maupun rumah tangga yang lama, untuk mempelajari kewajiban-kewajiban seseorang menjadi suami itu apa, dan seseorang menjadi istri itu apa, kemudian haknya seorang menjadi suami itu apa, serta haknya seorang menjadi istri itu apa. Ini dikaji bersama, insya Allah dengan demikian maka pernikahannya akan menjadi samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri.